Pendapat paling tidak ada 3. Pertama, berpendapat bahwa paman Nabi Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik. Lalu ada pendapat yang kedua, bahwasanya paman Nabi ini karena banyak membantu perjuangan beliau, sebenarnya Abu Thalib sudah masuk Islam. Cuma keislamannya ini dirahasiakan. Kenapa? Pendapat yang ketiga, pada saat Abu Thalib mau meninggal, meskipun dia mengatakan kepada Abu Jahal bahwasanya ia masih di agama Abdul Muthalib, mulut dari Abu Thalib ini kecumi-kecumi, artinya membaca sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isya Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang surat At-Taubah ayat 113. Oleh karena itu, monggo Bu Prayit bisa membacanya, dibaca pelan-pelan. Ini tadi kelihatannya agak flu, agak pilek. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu kelihatan pileknya. Monggo Bu Prayit membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Shadaqallahul adzim. Ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Ibu Prayit, yaitu surat At-Taubah 113 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabiyyi, tidak patut bagi Nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru, untuk memohonkan ampun kepada Allah, lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun itu sanak kerabat, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum, bahwasanya mereka, yaitu orang musyrik tadi, ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Itulah terjemahan dari surat At-Taubah ayat 113. Ibu-ibu, dalam ayat ini ada yang mengkaitkan dengan kematian paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib saat mau meninggal, di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah. Yang mana pada saat itu Nabi mengajari, menganjurkan, memerintahkan supaya pamannya Abu Thalib ini membaca kalimat tauhid, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Abu Thalib tidak mau untuk membacanya. Lalu Abu Jahal ini memerintahkan kepada Abu Thalib. Dia juga menanyakan, "Hai Abu Thalib,
apakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muthalib, yaitu ayahnya? Maka Abu Thalib, paman Nabi ini menjawab, iya, saya masih di agama Abdul Muthalib. Nah, dari pernyataan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat paling tidak ada 3. Pertama, berpendapat bahwa paman Nabi Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik. Lalu ada pendapat yang kedua, bahwasanya paman Nabi ini karena banyak membantu perjuangan beliau, sebenarnya Abu Thalib sudah masuk Islam, cuma keislamannya ini dirahasiakan. Kenapa? Supaya orang kafir Quraisy tidak membencinya, tidak membenci Abu Thalib. Kalau orang kafir Quraisy membenci Abu Thalib, maka Abu Thalib ini tidak bisa membantu perjuangan Nabi Muhammad. Karena saat itu orang kafir Quraisy itu adalah sangat benci kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Thalib lah yang membantunya, yang membekenginya. Pendapat yang ketiga, pada saat Abu Thalib mau meninggal, meskipun dia mengatakan kepada Abu Jahal bahwasanya ia masih di agama Abdul Muthalib, agama ayahnya, tapi dalam hati ia membaca syahadat. Karena ada riwayat bahwasanya saat mau meninggal, mulut dari Abu Thalib ini kecumi-kecumi, artinya membaca sesuatu. Nah, dari 3 pendapat ini, wallahu a'lam, kita tidak perlu memperdebatkan. Karena apa? Kematian seseorang itu kita tidak tahu apakah dia nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dalam banyak cerita di zaman Nabi Sulaiman, itu ada seseorang yang mana masyarakat setempat itu menjuluki orang yang paling rusak. Umpamanya kalau ada sepeda diparkir itu hilang, ya orang itu. Ada cewek cantik sampai hamil, ya orang itu. Inilah kerusakan orang itu. Nah, suatu ketika dia mati. Pas saat mati, karena orang setempat atau warga setempat itu sangat benci, maka dibuang begitu saja di tempat sampah orang yang mati ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Hai Musa, ambil kekasihku itu yang saat ini dibuang oleh warga di tempat sampah, mandikan, sucikan, kafani dan sholati dan makamkan. Akhirnya Nabi Musa mengambil orang itu. Saat mengambil, Nabi Musa diketahui oleh warga, Nabi Musa, kenapa engkau ambil binatang itu? Orang ini karena rusaknya dianggap sebagai binatang. Nah, saat diambil begitu, orang kampung, warga setempat itu marah. Maka Nabi Musa mengatakan, warga setempat, ini adalah kekasih Allah. Begitu. Nah, lalu warga setempat bercerita, kekasih Allah, orang ini sangat rusak. Apapun kerusakan yang ada di daerah kita, dialah yang melakukan. Nah, tapi saat itu Allah memberikan wahyu kepada Musa. Musa jelaskan kepada orang-orang itu bahwa orang ini adalah kekasihku. Saat dia meninggal, dia mengatakan, ya Allah, di dunia ini tidak ada yang orang rusak melebihi rusak saya.
tidak ada orang yang bermaksiat melebihi maksiat saya. Oleh karena itu kalau tidak engkau tolong, saya tidak akan selamat. Akhirnya tobat orang ini diterima oleh Allah. Tapi masyarakat tidak mengetahuinya bahwa orang ini tobatnya sudah diterima oleh Allah, dan ia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kemungkinan paman Nabi yang namanya Abu Thalib tadi, meskipun secara kasat mata beliau meninggal dalam keadaan kafir, tapi kita tidak tahu apakah semacam itu, hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita diharapkan, dianjurkan supaya tidak menjustis, tidak menuduh seseorang ini apakah orang ini mati kafir atau mati Islam, apakah orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ibu sekalian, intinya bagi kita sebagai umat Islam itu tidak boleh mendoakan kepada orang non-muslim. Dalam hal apa? Para ulama memberikan 3 hal yang mana orang Islam tidak boleh memintakan 3 hal ini untuk orang non-muslim, untuk orang musyrik, untuk orang kafir, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah mati. Pertama, ya Allah, mudah-mudahan Pak Fulan ini orang musyrik, orang kafir, masukkanlah ke surga. Ini tidak boleh. Yang kedua, ya Allah, Pak Fulan yang orang musyrik ini, orang kafir ini, jauhkan dari neraka. Ini juga tidak boleh. Yang ketiga, ya Allah, Pak Fulan ini ampunilah dosa-dosanya. Ini juga tidak boleh. Jadi orang Islam tidak boleh mendoakan paling tidak 3 ini. Tapi yang terbaik bagi kita sebagai umat Islam terhadap orang non-muslim itu memintakan hidayah, petunjuk kepada Allah. Contohnya, ya Allah, mudah-mudahan Pak Fulan yang saat ini sedang kafir, sedang musyrik, berilah petunjuk, berilah hidayah supaya bisa masuk Islam. Ini yang terbaik. Jadi kita dilarang untuk mendoakan yang memohonkan ampun kepada orang non-muslim meskipun itu kerabat kita, saudara kita, orang tua kita, atau siapa saja. Ini dilarang oleh Allah. Nah, ada pertanyaan waktu itu, Ustadz, ayah ibu saya ini non-muslim, kalau saya mendoakan katanya tidak boleh. Iya. Lalu bagaimana supaya saya ini bisa memberikan manfaat kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Kenapa? Begini ibu-ibu sekalian, kalau kita punya uang lalu kita sedekahkan ke masjid, pahalanya disampaikan kepada orang tua yang telah meninggal, itu tidak nyampe. Kalau orang tua kita itu non-muslim, kalau orang tua kita muslim, nyampe. Ya, ada hadis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, kitab Tanbihul Ghafilin ini karangan Al-Faqih Abu Laid Samarqandi. Di sana ada hadis, man istatahal Qur'ana khaffafallahu ta'ala wa tabaraka an abawaihil adzaba wa in kana kafiraini. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, belajar membaca, belajar menerjemahkan, belajar tafsirnya, pokoknya belajar Al-Qur'an, maka Allah akan meringankan siksa kedua orang tuanya,
wa ingkana kafiroini, meskipun kedua orang tuanya itu kafir. Jadi orang yang mau belajar Al-Quran itu kedua orang tuanya yang disiksa itu akan diringankan oleh Allah, meskipun kedua orang tua itu kafir. Apalagi kalau kedua orang tua itu muslim, seperti kita belajar Al-Quran pada saat ini, lalu kedua orang tua kita muslim, maka lebih berhak untuk mendapatkan keringanan azab dari Allah, bukan dihapuskan ya, tapi diringankan. Maksudnya diringankan itu umpamanya dipukul 10 kali satu hari, maka dipukul hanya 7 kali. Jadi diringankan, tidak dihilangkan ya. Jadi kita berharap kalau kita itu belajar Al-Quran, maka kedua orang tua kita ini mendapatkan kemanfaatan dari diri kita yang belajar Al-Quran ya, meskipun orang tua itu adalah non muslim atau kafir. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah kita tetap belajar dan kita upayakan kalau ada di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita yang masih belum Islam, masih non-muslim, kita selalu berdoa kepada Allah untuk memintakan hidayah, bukan memintakan ampun. Kalau memintakan ampun tidak boleh, baik orang non-muslim itu masih hidup, apalagi sudah meninggal. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.